Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya, Pendeta Yani Manori, Sarjana Sains Teologi. Di tahun 2021 ini kita akan kembali dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Dan di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, mari kita menyiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, dan kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat ini kami boleh ada selaku umat Tuhan, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang mendengar program Tabura Injil melalui pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu, terlebih Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di saat ini. Tuhan jauhkan daripada kami segala kuasa-kuasa dunia. Berilah pendengaran kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami firman-Mu di saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercelah. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan di saat ini bertemakan, Engkau Tuhan adalah Allah penolongku. Engkau Tuhan adalah Allah penolongku. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup kita di tahun 2021, tentulah kita akan diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup kita. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, tetapi juga di dalam lingkup persekutuan jemaat, dan juga dalam hidup bermasyarakat. Tentu kita akan mengharapkan bahwa hidup kita akan mengalami kedamaian, baik itu di antara hidup suami dan istri, anak-anak dan orang tua, tetangga, bahkan rekan-rekan sekerja, baik di dalam hidup
tetapi juga di luar lingkungan di mana kita berada. Kita ingin supaya kita hidup dalam aman dan damai, serta di dalam semuanya itu kesejahteraan dan berkat Tuhan kita akan jumpai dalam hidup ini. Namun dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, tidaklah demikian. Ada yang mengalami tantangan hidup yang berat, karena ancaman-ancaman di sekitar keluarga, baik itu pertikaian, perselisihan, amarah, dan lain sebagainya, yang membuat terkadang orang lain mencela dan mengancam kita, padahal kita telah melakukan kebaikan dan kebenaran itu. Namun di sisi lain, orang lain menganggap hal itu tidak pantas dan tidak benar. Hal inilah yang dialami oleh pemazmur Daud. Ada keluh kesah dari Daud atau tindakan perlawanan musuh yang tidak kenal belas kasihan terhadap Daud. Bahkan para musuh ingin untuk mencabut nyawanya. Tetapi ia menghadapi tekanan itu dengan berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan juga ia melihat tantangan itu di pihak Tuhan, bukan dia melihat tantangan itu di dalam seluruh kehidupannya secara pribadi, dan dia mau supaya tantangan itu tidak boleh dibawa keluar dari Tuhan. Tetapi dia membawa segala pergumulan itu, para musuh-musuhnya itu, dia bawa dan dia menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar baginya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, dalam duka sengsara, bahkan kekuatannya akan merosot, para musuh-musuhnya akan mencela dia, bahkan mereka ingin untuk mencabut nyawanya, mereka ingin untuk membunuh dia. Tetapi satu-satunya penolong yang abadi dan sejati adalah Allah. Karena Daud adalah seorang pemimpin bangsa, seorang raja Israel yang selalu menaruh imannya hanya kepada Allah. Dengan segala pergumulan apapun tantangan yang dia hadapi, bahkan di tengah-tengah situasi itulah, pemazmur Daud menaruh segala harapnya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan dia dari segala tantangan itu. Dari ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14, di situ pemazmur menyampaikan segala isi hatinya, keluh kesahnya, bahkan segala penderitaan yang dia hadapi di dalam kehidupan secara pribadi, tapi juga secara khusus kepemimpinannya. Bahkan di tengah-tengah situasi itulah, dia percaya bahwa campur tangan Tuhan terlibat secara langsung di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16, disitulah pemazmur sungguh-sungguh mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah penolongnya. Bahkan di dalam kehidupannya, dia melepaskan tangan kepada musuh-musuhnya kepada Allah. Biarlah Allah yang turut terlibat secara langsung untuk menolong dia. Karena di dalam segala hal hanya tempat perteduhan, dia merasa aman dan teduh hanya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita, dalam karya-karya kita di dalam hidup ini, pasti kita akan merasakan bahwa Tuhan turut campur tangan. Namun di tengah-tengah menjalani hidup ini ada saja yang kita alami, baik itu ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kita sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kita sudah berupaya bekerja dengan semaksimal mungkin, terutama untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika dalam kehidupan ini kita melakukan yang terbaik, keadilan dan kebenaran Tuhan, tentu saja ada orang dan atau pihak-pihak lain yang tidak senang dengan kita. Baik itu karena kita melakukan kebaikan, kita melakukan kasih, kita melakukan hidup
melakukan yang terbaik dalam hidup ini dengan cara memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Pada akhirnya para musuh-musuh kita, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang mau menggagalkan rencana keselamatan dan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil, Tuhan tepat, Dia menolong kita. Karena itu tidak ada penolong yang lain, tidak ada tempat pengaduan yang lain, hanya Tuhan, Allah kita, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil, di mana saja berada, kita dalam segala tantangan dan pergumulan, jangan kita keluar dari Tuhan. Jangan kita pergi membawa masalah ini kepada dunia dengan segala tawaran-tawarannya. Tetapi segala keluh kesah kita, bahkan semua yang kita hadapi di dalam hidup ini, baik itu duka cita, kesakitan, tetapi juga cemoohan dari orang-orang lain terhadap kita, pertikaian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai persekutuan jemaat. Kalau kita yang tetap percaya kepada Tuhan, seperti Daud hanya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, maka percaya bahwa segala tantangan apapun, masalah apapun yang kita hadapi dalam lingkup pelayanan pekerjaan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Kapanpun waktunya, cepat atau lambat, waktu Tuhan itu selalu ada bagi kita. Asalkan kita percaya, jangan kita meragukan kasih Tuhan itu. Jangan kita setelah ada masalah kita lari dari masalah itu, lalu kita melupakan Tuhan dan kita mencari dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Para musuh-musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, jangan kita membalas lagi kepada mereka, tapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Hanya Tuhanlah penolong hidup kita. Segala sesuatu yang kita alami, jalani dalam hidup ini, di tahun 2021, pandemi virus corona ini belum berakhir. Tetapi juga di tengah-tengah pergumulan hidup kita, dengan segala situasi di mana kita berada, mari kita tetap datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, supaya virus COVID-19 atau virus corona ini yang menjadi tantangan bagi dunia, tapi juga di mana saja kita berada, kita bawa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan dan biarlah campur tangan Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan boleh menghalaukan segala bencana ini dari hidup kita. Dan biarlah sukacita di tengah-tengah kehidupan kita untuk tetap hidup dan bersandar kepada Tuhan. Karena tidak ada penolong lain yang dapat memberi rasa aman bagi kita. Hanya Dia Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menolong kita untuk menjalani hidup di tahun 2021 ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, Allah penolong, bahkan Roh Kudus penghibur kita, Dia akan terus memelihara kita, menjaga kita dari segala tantangan yang kita hadapi di tahun ini. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Pemirsa Taburai Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian firman Tuhan di saat ini, dan mari kita berdoa ketika kita telah mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami melalui program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Pemirsa di mana saja dapat diberkati oleh firman Tuhan. Dengan segala pergumulan masalah, kesakitan, penderitaan, bahkan tantangan yang kami hadapi silih berganti. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah, selalu menghibur, menguatkan,
bahkan memberi nasihat kepada kami untuk tetap hidup percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati pemirsa Tabura Injil yang telah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kru yang meliput berita sukacita melalui program Tabura Injil ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hidup pekerjaan, pelayanan, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka setiap hari. Hamba berdoa dan menyerahkan Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan dengan seluruh perangkat kerja Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati baik di dalam pelayanan program-program di tahun ini. Kiranya Tuhan turut terlibat secara langsung. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, ketika kami menaruh seluruh harap kami kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan terus menolong memberkati pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini adalah pengutusan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah daerah, Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati para pejabat, pemerintah dari Bupati sampai dengan seluruh jajaran terendah. Kepala kampung dan Bamuskam, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerjaan Sinode dalam program tahun 2021, kiranya Tuhan memberkati pimpinan BPM Sinode dengan seluruh jajaran, baik pegawai organik dan non-organik yang ada di seantero kabupaten di seluruh Tanah Papua ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur melalui pemberitaan firman Tuhan dalam program Tabura Injil di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Demikian pemberitaan firman Tuhan di saat ini melalui program Tabura Injil. Terus mengikuti program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan, pemirsa Tabura Injil terus diberkati dalam hidup pribadi keluarga, tapi juga di tengah-tengah hidup bergereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menolong dan melindungi kita sepanjang hidup kita ada di saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.